Sip, mulai recording. Oke. Ustazah Ika. Ustazah Ika belum kelihatan. Saya itu kayaknya kurang maju ya. Nggak kayak terlalu. Gawes maju kan untuk gimana? Oh enggak, ya tetap di pinggir. Nah, tadi tuh bawah banget. Oh. Insya Allah cantiknya. Kok pakai merah semua ya? Wah, Saudara Arun yang suara. Assalamualaikum Utea. yang kecil. Berarti mundur. Nah, ini ya. Oh, maksudnya Nanti di spotlight sih. Tetap spotlight. nanti Tetap bakal ya. Iya. nggak apa-apa. Zoom behind. Mari kita senam wajah. Pas di terapi itu lagi ini. Assalamualaikum ayah bunda yang sudah masuk, yang sudah ikut bergabung. Terima kasih. Ada Bunda Zahra, ada Bunda Anya, Bunda Kansa. Waalaikumsalam, Us. Terima kasih Ustadz Reddy sudah masuk. Bundanya Ziha juga. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Assalamualaikum semuanya. Ada bundanya Ataya. Oh itu ada Ustazah Ika sudah mulai masuk ini loading. Manual. Terus buka button. Dari berbagai macam tempat, rumah dan alamat yang berbeda-beda. Bahkan ada yang dari luar pulau ikut bergabung juga. Pulau Madura, Ustadz Riding. Kacang Ustadz Arum dari Sidoarjo. Selamat bergabung. Dari luar kota. Ada dulu dari Lamongan. Masya Allah. Bergabung Masya Allah Ustadz Muhib dari Gubeng Kertajaya. Paling jauh. Dari Gubeng. Pak Kereta. Siapa lagi itu? Ustazah Lilis ada juga ya. Kita jangan masih kepala sekolah guys. Ini di mana itu? Itu Pak Febri. Oh, Bunda Ziha berbaju dan berjilbab merah sama dengan kita. Ini di belakang layar juga ada teman-teman Ustazah Saida, ada Ustadz Yusuf, ada Ustazah Dery. Saya di depan layar. Sendirian. Adanya arah. Mana? Bunda Zahra, silakan. Terima kasih. Bunda Ara, ada Bunda Ika, Bundanya Amru. Assalamualaikum warahmatullahi Bunda Laksima di sini. Maaf, tadi belum ganti nama. Tadi Pak Amru terus. Bundanya. Oh iya ya, sekarang udah ganti ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Saudara Ika. Terima kasih semuanya yang sudah mulai bergabung, mulai ikut bergabung. Silahkan. Jangan lupa tetap mematikan mikrofonnya. Dan jangan lupa ya sebelum masak, matikan juga kompornya. Takutnya belum. Ini sudah ada. Sudah ada berapa partisipan? 22.
22. Oke, saya agak berdiri di sedikit ya. Biar kelihatan. Ustadz Muhib, Ya, Sada Lili. saya dikasih izin untuk merekod, J. Oh iya, saya sudah rekod ya Pak. Oh ya wes, oke. Ini sudah ada recordingnya ini. Oke. Karena ini pertemuan orang tua. Ini pertemuan yang pertama ya di kelas 4 Ustaz ya. Maka wajib untuk direkod sebagai dokumentasi nanti di kelas 4. Dan bagi ayah bunda yang mungkin hari ini belum bisa mengikuti, nanti bisa mengikuti siaran ulangnya. Karena sekarang ini live. Mas lembut gitu malah nggak kedengaran loh. Ya. Ya Pak Bu? Kalau lemah lembut gitu. Oh, Nggak kelihatan maduranya. Kamu Gary Emprit Airline itu. Ustaz Muhib, jangan terlalu dekat naiknya, turunin sedikit. Gak boleh lemah lembut, jadi harus tegas, harus tegas. Baik, pemirsa, maka sudah jam berapa ini Kak? Sudah saya kasih ya? Sudah ya? Sudah berapa per? 3 menit lagi kita bisa mulai aja. Oh, 3 menit lagi. Maka sebelum kita mulai, kalau segini terdengar jelas, nanti yang harus jelas banget itu suaranya tidak Ika. Biar kurang keras. Itu meresap telinga sini ke sini ke hati. Ngomong aja Ipe. Tiga menit. Nah, tebak-tebakan Ustaz Muhib biar nggak sepi nih. Kita tebak-tebakan yuk. Kan kayak kita sama murid gitu ya, biar nggak sebar liatin mantengin aja. Tebakan. Feedback yang ada di situ mungkin ada HP atau apa yang lagi on di situ, mungkin pindah ruangan HP-nya ya. Keliru. Yang HP-nya lagi on, mohon pindah dalam ruang studio ini ya. Tidak ada Ustadz, alhamdulillah semuanya menatap layar yang sama. Kita nobar Ustadz, kangen sama Wabulas, nobar lagi. Colek Pak Pram, colek Budara. Colek. 2 menit lagi. Lagi Us, aku boleh kasih lihat slide selanjutnya Us. Terima kasih sudah bergabung. Ada Bunda Kira, India, Bunda Wildan, terima kasih. 26 yang masuk ini. Azam, terima kasih Bunda Azam. Askri. Oh, ada Bunda Kutbi juga, terima kasih. Sudah ikut bergabung Bundanya Wildan, terima kasih. Bunda Lydia, ada Bunda Tora juga. Itu siapa yang pakai masker hijau itu? Bapak Indra. Ayahnya Askrif. Oh, terima kasih atas kedatangannya. Kedatangannya di Zoom maksudnya. Satu menit lagi mungkin bisa dimulai. 1 menit lagi. Iya, Ustaz. Hilang. Oke, ada. Cek Ustaz IP. Mungkin bisa dimulai. Mulai aja Us, nggak apa-apa Us.
mulai pembukaan. Oke, siap Ustadz, karena sudah dikomando. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, ayah bunda semuanya yang sudah bergabung, sudah join di pertemuan virtual. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah bunda Ustazah Ika Yuniar yang sudah menyempatkan, menjadwalkan agenda kita di minggu ini jauh-jauh hari untuk ikut bersama kita memberikan kesegaran dalam memupuk kemandirian anak. Nah, tanggung jawab kemandirian anak. Baik, salawat dan salam tak lupa kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita semua kecerahan dan jalan yang terang benderang Ahlus Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ustazah Ika Yuniar, psikolog Sekolah Alam Insan Mulia. Yang terhormat kepada semua ayah bunda kelas 4 12. Yang terhormat kepada semua ustadz-ustadzah Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, khususnya kelas 4 SD. Hari ini kita akan berdiskusi santai, mungkin gak usah terlalu tegang, santai-santai aja nanti bersama Ustazah Ika. Apa saja yang akan Ustazah Ika sampaikan, apa saja yang akan Ustazah Ika tuturkan, monggo nanti akan menjadi bahan diskusi bersama. Ini semua adalah untuk kita dan anak-anak kita. Sebelum kita bersama Ustazah Ika, maka kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama Ustazah Arum, guru kelas 4. Terima kasih. Silakan Ustazah Arum. Terima kasih Ustazah Ipe. Maaf, kameranya jatuh. Saya akan membacakan surat Luqman ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Suaranya seperti ini. Pengantin baru. Oke, biar gak makin lama karena kita di virtual ini, di media maya, di dunia maya, maka nggak usah lama-lama. Kita akan lanjut acara selanjutnya, yaitu akan ada pemaparan, akan ada diskusi bersama Ustazah Ika dengan judul ini, memupuk kemandirian dan tanggung jawab di kelas besar. Karena kelas 4 ini sudah termasuk kelas besar,
bukan kelasnya yang besar, bukan anaknya yang besar, tapi tingkatannya yang sudah semakin ada tanggung jawab lebih. Bersama Ustazah Ika, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustazah Ika Yuniar. Nah, ini dia Ustazah Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di forum ini, gitu ya. Yang pasti ini forum diskusi kita bersama. Artinya secara wawasan, secara ilmu, saya yakin kita semua dalam level yang sama, gitu ya. Karena pengalaman juga langsung kita alami dengan anak-anak kita. Tapi memang kadang-kadang pengalaman orang lain mungkin bisa menjadikan wawasan baru buat kita juga, ya. Ya, monggo kita langsung ke slide aja Us untuk memperjelas apa yang akan kita diskusikan hari ini. Ya, yang akan kita bahas ya, yang kita hari ini bersama gitu, tentang kenapa sih mandiri dan tanggung jawab di kelas besar itu jadi hal yang penting gitu ya untuk kita upayakan buat anak-anak kita bersama ya. Monggo lanjut Us. Ya, sekarang mungkin di awal kita harus sama dulu persepsinya, sama dulu pemahamannya mengenai kemandirian itu sendiri ya. Jadi kalau KBBI nih ya, kalau KBBI bilang bahwa kemandirian itu adalah berkaitan dengan hal atau keadaan di mana seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Kalau dari teori seorang tokoh psikologi namanya Steinberg itu menyatakan bahwa kemandirian adalah kemampuan remaja dalam berpikir ya, karena memang anak-anak kita ini kan sudah di level yang sudah nggak ini loh ya, sudah nggak murni anak-anak gitu ya. Anak-anak kita bahkan mungkin ada yang sudah masuk ke masa pubertasnya, sehingga mereka juga sudah mulai bisa diberi gelar baru gitu ya, remaja gitu ya, atau ya remaja awal gitu ya. Kemampuan remaja dalam berpikir, merasakan, dan membuat keputusan secara pribadi ya, berdasarkan diri sendiri dibandingkan mengikuti apa yang orang lain percayai. Ya, artinya dia sudah mulai mampu mengambil keputusan, sudah pasti ya. Jadi tidak hanya sekedar ngikut atau ngekor apa yang orang lain bilang, bahkan mungkin itu orang tuanya sendiri ya. Oke, lanjut. Ya, anak-anak kita ini kalau di Saim ya dikasih label anak-anak kelas besar sudah ya. Jadi anak-anak hebat Wolulas ini sudah masuk ke level namanya kelas besar. Kalau kelas kecil setahu saya levelnya kelas 1 sampai 3 kalau di Saim. Kalau kelas 4, 5, 6 itu sudah masuk ke level kelas besar namanya. Nah, berarti kan anak-anak kita ini sudah ada di kelas besar ya. Di masa ini kalau kita merunut ke teorinya, anak umur 6 sampai 12 tahun itu kan jadi artinya periode di SD ini anak-anak sebenarnya memang secara umum akan belajar untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Jadi di masa ini anak memang biasanya sedang belajar di jenjang sekolah dasar ya. Baik yang di homeschooling pun biasanya kurikulum atau materi homeschooling juga akan seputar materi atau kurikulum sekolah dasar, tapi penyampaiannya mungkin yang berbeda. Ya, sehingga beban pelajaran merupakan tuntutan ya agar anak bisa belajar bertanggung jawab dan mandiri. Ya, sudah tidak bisa diperlakukan seperti ketika mereka masih di level sebelumnya ya, yang kita kenal dengan prasekolah atau mungkin kalau di Saim namanya PGTK misalnya gitu ya. Oke. Nah, satu lagi tokoh psikologi yang saya kutip di sini adalah dari Prof. Singgi Gunarsa. Beliau menyatakan bahwa kemandirian itu dapat berkembang dengan baik bila ya diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan. Nah, ini yang saya garis bawahi, latihan yang dilakukan sejak dini
ya. Jadi mustahil kalau yang namanya kemandirian itu akan berkembang atau akan optimal perkembangannya tanpa latihan, hanya dikasih teori, hanya dikasih pemahaman, hanya diminta untuk mengerti gitu si anak, itu sepertinya akan terus berada di awang-awang gitu ya, nggak akan tercapai kemandirian tersebut tanpa latihan sejak dini. Pembiasaan sebenarnya kalau kita mau ngomong sederhananya ya. Oke, kita lanjut Ustaz. Sehingga poin penting yang akan saya garis bawahi di sini adalah pertama, mandiri adalah sebuah proses ya. Kita monggo nanti kalau ada yang nggak sepakat atau punya pendapat lain silahkan gitu ya. Tapi kalau saya di sini melihat adalah melihat bahwa kemandirian atau mandiri adalah sebuah proses. Bukan sesuatu yang instan dan bisa maksud saya bukan hanya bisa diajarkan, maksudnya bukan hanya bisa diomongkan, tapi sesuatu proses yang harus dilakukan dan dilatih. Ya. Mandiri merupakan modal utama dari tanggung jawab. Saya yakin semua orang tua pasti setuju bahwa harapan kita terhadap anak-anak ini ke depan, ya bahkan mulai sekarang pun kita ingin mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab juga terhadap lingkungannya, terhadap diri sendiri, ya itu menjadi faktor yang penting harus dimunculkan dari anak-anak hebat kita, ya. Nah, poin penting berikutnya adalah bahwa anak kita, ya percaya atau tidak, suka atau tidak suka, lambat atau cepat begitu ya, mereka akan memiliki masa depannya sendiri, ya kan? Karena memang mereka bahkan kalau ada beberapa pepatah, beberapa puisi juga bilang bahwa itu adalah milik masa depan. Gitu. Memang karena mereka memang akan maju terus gitu ya ke depan, nggak mungkin ke belakang, nggak mungkin mereka kembali ke era kita dulu ketika masih anak-anak atau bahkan ke era eyangnya gitu ya. Mungkin kalau model fashion ya atau lifestyle mungkin bisa kembali ke zaman yang dulu. Tapi kalau perkembangan anak-anak ini sudah pasti progresif, sudah pasti akan maju terus ke depan dengan dinamika yang baru gitu ya. Nah, ini yang paling penting harus kita sadari, harus kita hadapi sebagai orang tua adalah bahwa orang tua tidak akan mendampingi selamanya. Itu sudah merupakan sudah rumusnya Allah gitu ya, bahwa memang ya dari kita itu semua pasti akan mati atau mungkin dari kita semua pasti akan berpisah walaupun mungkin tidak dalam kondisi kematian, misalnya gitu, mungkin beda kota, mungkin beda rumah, mungkin beda tempat tinggal karena anak mungkin akan mondok, akan kuliah di luar kota, bahkan di luar negeri, sehingga sudah pasti bahwa tidak akan mendampingi selamanya, ya. Nah, disitulah kenapa bahwa anak memang akan harus dipersiapkan benar-benar untuk bisa survive tanpa orang tua, ya. Lanjut, Us. Ya, kalau kita ngomong dari hasil pengamatan, dari hasil mempelajari tingkah laku yang ada di sekitar kita, begitu ya. Anak-anak yang anak-anak yang mandiri itu akan memunculkan perilaku atau karakter ya. Pertama, percaya diri di lingkungan manapun. Karena dia merasa bisa, karena dia merasa mampu menguasai hal yang ada di sekitarnya. Karena dia merasa tahu ya dengan apa yang dia lakukan. Jadi kemudian ciri berikutnya adalah keingintahuannya tinggi. Karena dia memang merasa tahu, karena dia memang merasa percaya diri dengan apa yang dimiliki gitu ya, apa yang dia bisa begitu, maka dia akan mengembangkan keingintahuan. Tadinya cuma tahu A, kemudian dia pengen A aksen, kemudian dia pengen A+, kemudian dia pengen A, B, C begitu ya. Jadi keingintahuannya akan berkembang terus. Kemudian dia juga mampu memikul tanggung jawab ya, karena anak ini sudah bisa memutuskan sesuatu, sudah bisa melakukan semuanya secara sendiri, secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain, maka dia juga akan berusaha untuk bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan, gitu ya. Jadi tanggung jawab ini sifatnya mulai yang sederhana sampai yang kompleks ya. Jadi sederhana itu misalnya sekedar menolong diri sendiri gitu ya, tidak perlu bantuan orang lain, tidak sedikit-sedikit nanya, tidak sedikit-sedikit minta bantuan,
tapi sampai sesuatu yang kompleks ya. Misalnya dia memang harus memutuskan sesuatu yang lebih panjang pertimbangannya, ataupun dia memang harus melakukan sesuatu yang bertahap gitu ya, itu dia lebih berani untuk melakukannya. Ya, otomatis karena dia sudah berani memikul tanggung jawab, maka dia berani memutuskan ya. Jadi anak-anak ini biasanya dia juga berani memutuskan, saya mau yang ini. Kenapa nggak yang ini? Nggak deh, yang ini aja. Tapi berbeda dengan yang level masih di bawah ya. Artinya ada anak kecil juga suka ngomong, pokoknya aku mau yang ini begitu. Nah, beda dengan yang masih pokoknya ini sama yang dengan sadar melakukan bahwa saya pilih A karena begini. Dia bisa menjelaskan ya. Kemudian anak-anak ini juga memang akan cenderung kreatif ya. Dan mudah mengeluarkan inisiatifnya karena dia tidak ragu-ragu dengan kemampuannya dan berani untuk berargumentasi dengan lawan bicaranya ya. Dan ini memang aspek yang sangat distimulasi gitu ya, yang sangat biasakan gitu ya oleh ustadz-ustadzah di kelas, di sekolah gitu ya, untuk membuat anak-anak ini berani mengeluarkan pendapat, perasaan maupun pikirannya. Ya. Anak-anak ini juga akan terlihat mampu mengatur tingkah lakunya ya, karena dia memang sudah tahu apa yang dia lakukan ya, sehingga mereka pun siap menanggung resikonya ya, tidak mudah terjebak dalam emosi negatif ya. Artinya secara emosi dia relatif stabil ya. Kalau memang nggak suka, dia akan kita beri pemahaman bahwa cara menyampaikan ketidaknyamanan, ketidaksukaan atau ketidaksetujuan itu juga ada caranya. Ya, itu yang perlu kita latihkan ya. Jadi ada namanya keterampilan asertif gitu ya, bagaimana menyampaikan sesuatu yang mungkin kita tidak setuju tapi dengan cara yang tidak melukai atau menyakiti lawan bicara ya. Oke. Monggo, Us. Nah, sekarang kita ngomong cara. Kalau sudah ngomong yang ideal-ideal, pasti kita harus ngomong caranya. Bagaimana sih kita bisa mendukung atau bagaimana kita bisa memunculkan kemandirian bahkan tanggung jawab dari anak-anak kita ini ya. Yang pertama, monggo anak-anak ini sudah mulai dibantu untuk membuat jadwal harian sendiri. Kenapa saya bilang dibantu ya? Karena mungkin ini memang baru proses awal-awal dia berusaha untuk semakin mandiri ya. Jadi mungkin dia juga masih bingung. Misalnya nih, atau mungkin memang kita sendiri sebagai orang tua juga punya jadwal yang harus mereka lakukan dan mungkin mereka nggak nyadar. Misalnya nih, kalau dibilang suruh buat jadwal sendiri tanpa intervensi apapun, pokoknya papa mama nggak mau ikut ngatur deh, kamu yang atur sendiri. Ternyata misalnya dia ada dia sudah mencoba tuh bikin jadwal gitu kan, apalagi ini sekarang daring ya. Oke, mendengarkan ustazah ini kemudian mengerjakan ini. Ternyata mungkin untuk jadwal sholat dia lupa mencantumkan dalam jadwal harian. Sehingga nanti jadwal sholatnya nggak jelas gitu. Atau mungkin khawatirnya malah terlewat. Kita boleh kasih masukan. Nah, disitulah maksud saya membantu itu di situ ya. Artinya membantu mengarahkan, bukan mengatur, tapi lebih ke masukan gitu. Mas, Mbak, kok mama lihat atau ayah lihat belum ada jadwal sholat, boleh nggak dimasukkan sekalian? Supaya kamu juga enak. Kamu nggak bingung, kalau waktunya duhur itu sekitar jam 11:30, jam 12, itu berarti memang sudah waktunya untuk siap-siap sholat duhur misalnya begitu. Jadi anak juga, oke, bisa saya masukkan kalau mereka setuju ya. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan membantu. Mungkin ada juga dalam prosesnya dia bingung gitu kan. Nah, sehingga kita bisa ada di situ untuk membantu dia memutuskan. Jadi maksud saya bukan dilepas selepas-lepasnya, tapi karena mereka masih proses semakin mandiri, maka masih perlu bantuan dari kita sebagai orang tua. Atau mungkin kita bilang kalau Sabtu Minggu ini deh waktunya untuk kita lebih banyak berinteraksi di keluarga, dengan adik, dengan kakak, sehingga tolong masukkan itu ke jadwalmu sebelum kamu melakukan ini misalnya. Ya. Oke, kemudian biarkan anak mencoba hal baru. Nah, ini penting ya. Mohon maaf, saya nggak ngomong orang tua yang lain ya. Saya nih ya di usia saya ya, yang sudah mulai masuk ke dewasa madya gitu ya. Nah, ini anak-anak maksud saya mungkin dengan pola hidup saya selama ini gitu ya. Mungkin saya bukan orang yang terlalu berani mencoba hal yang baru.
Nggak usah hal baru yang besar-besar deh. Sekedar misalnya nih, makan tahu tek aja deh. Nah, ini nang Surabaya yang ngomongnya tahu tek gitu ya. Makan tahu tek aja deh. Kalau saya sudah hafal yang enak itu Pak A gitu ya, A dan B deh gitu. Saya mungkin nggak akan berani untuk nyoba tahu tek Pak C dan D gitu. Nah, padahal mungkin itu lebih enak, mungkin lebih murah, mungkin lebih banyak, mungkin lebih. Nah, mungkin ada kelebihan-kelebihan lain yang saya nggak tahu gitu dari penjual lain. Padahal bisa saja itu terjadi. Nah, ini anak-anak karena mungkin kelebihan mereka adalah karena anak-anak belum tahu banyak tentang pengalaman-pengalaman tersebut, mereka malah lebih berani mencoba hal baru. Nah, masalahnya kita bolehin apa enggak? Kita kasih kesempatan apa enggak? Gitu. Nah, kalau kita kasih kesempatan, ya pasti dia akan dengan tanpa ragu-ragu dia akan mencobanya. Kemudian, ya selanjutnya adalah silakan beri kesempatan pada anak-anak kita ini, anak-anak hebat kita ini untuk mandiri dalam banyak hal, sebanyak-banyaknya. Ya, terutama bantu diri. Nah, ini yang pasti bantu dirinya udah harus selesai dulu ya. Jadi, maksud saya bantu diri itu semua yang terkait dengan menolong diri sendiri gitu ya. Misalnya nih, oke, dia sudah bisa mandi sendiri, dia sudah bisa menyiapkan bajunya sendiri, dia sudah bisa bahkan merapikan kamarnya sendiri. Tapi ternyata untuk makan, karena selama ini dia picky, menurut kita terlalu banyak milih-milih, terlalu lama kalau makan, akhirnya kita bantu, bahkan disuapin. Biar karena kita mau memastikan nutrisi yang masuk, karena kita mau memastikan dia makan dengan porsi yang sesuai gitu ya, sehingga kita pastikan bahwa untuk makan aja kita membantunya gitu. Nah, kalau saya monggo jangan keliru ini. Bantu dirinya harus lulus dulu, bantu dirinya justru yang harus selesai dulu. Bantu diri selesai baru nanti berkembang ke kemandirian yang lain ya. Ya, berikan contoh dan arahan jika anak merasa bingung. Ya, seperti kita pun kalau monggo kita ini flashback dulu juga kita sebagai anak-anak dulu. Kalau kita cuma dibilang terserah kamu deh, terserah kamu tahu yang mana yang benar, pasti kamu tahu kok, pasti kamu bisa. Anak juga bingung, anak juga bisa bingung kan gitu. Misalnya kita ajak dia ke supermarket. Kemudian kita minta dia untuk memutuskan, ya, tolong pilihkan 5 snack untuk kita nikmati bersama di rumah. Kalau itu sudah terbiasa, pasti anak nggak bingung. Oh, oke, si kakak suka yang kayak gini, si adik suka yang kayak gini, aku suka yang ini, mama suka ini. Mungkin dia mulai mengamati. Gitu. Tapi kalau belum punya bahan, kemudian dia dilepas untuk memutuskan, pasti akan bingung. Dan nanti akan membutuhkan waktu lama. Dan akhirnya terjadi konflik. Karena milih 5 snack aja bisa-bisa lebih dari setengah jam. Misalnya begitu. Nah, monggo, bukan kita mau atur. Sekali lagi, bukan karena kita mau ngatur dia, tapi tolong dikasih contoh atau arahan. Misalnya, yang pasti tak kasih clue ya, gitu. Tak kasih petunjuk, tak kasih tak kasih ya clue, ya petunjuk apalagi ya. Yang pasti mama itu sukanya yang cenderung manis, bukan yang asin-asin. Kalau adik itu biasanya yang empuk karena dia masih balita gitu misalnya. Jadi tolong carikan sesuatu yang kira-kira menurut kamu nggak terlalu keras untuk gigi dan bisa dikunyah dengan nyaman. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi anak paling nggak jadi dapat petunjuk, dapat arahan. Oh oke. Berarti pokoknya sesuatu yang bukan yang asin tapi yang sesuatu yang cenderung manis. Kemudian ada yang kalau bisa sekalian yang tidak terlalu keras sehingga bisa dinikmati bersama. Nah, itu dia akan punya referensi. Dia akan merasa semakin pede karena oh aku tahu gitu. Kayaknya ini cocok karena ini satu dia manis, kemudian 2 dia empuk. Wah, pasti suka nih gitu. Nah, jadi anak akan merasa sangat terbantu dan akan merasa didukung dengan keputusannya, ya. Ya, ini tadi termasuk di dalamnya adalah berarti kita kan memberi kepercayaan dia kan untuk memutuskan sesuatu gitu kan. Kecuali dia kemudian masih muter-muter, sudah tahu nih sudah megang 2 benda yang manis tapi dia masih milih-milih terus. Enaknya yang mana ya? Sebaiknya yang mana ya? Nah, ini udah jangan lagi, jangan dibantu memutuskan lagi. Udah, kita percaya kamu bisa memilihkan buat kita. Udah nggak apa-apa, pilih aja yang menurutmu lebih
cocok gitu ya. Jadi sudah mengerucut. Kalau sudah mengerucut, silakan putuskan. Nah, mungkin dia akan belajar untuk memutuskan sehingga nantinya, kita juga harus fair nih. Kalau udah ngasih kesempatan atau memberi kepercayaan untuk memutuskan sesuatu, ya kasih apresiasi gitu kan, bahwa oke, enak ternyata. Oh, terima kasih ya, kamu pilihanmu kok pas banget sama yang aku pingin gitu ya, sehingga anak merasa mendapatkan penguatan dalam pilihannya gitu ya. Nah, misalnya nih ya, ternyata dia udah berusaha mengakomodir kebutuhan serumah nih ya. Kemudian sampai rumah ternyata si adik atau si kakak mungkin komplain, mungkin. Loh, kok tumben aku dipilih yang kayak gini? Oh, lain kali kalau beliin aku yang kayak gini dong, misalnya begitu. Nah, ayo kita tampil juga. Kita tunggu dulu. Kita tidak langsung menengahi, tapi biarkan dia merespon dulu. Loh, tadi yang aku tahu pokoknya yang cocok itu yang nggak terlalu keras. Nah, menurutku ini nih. Jadi biarkan anak menjelaskan. Atau kalau misalnya anak mungkin tidak keluar penjelasan, hanya diam, kita bantu mungkin. Kakak, adiknya, tolong adik juga dikasih pemahaman bahwa bilang terima kasih dulu bahwa sudah dibantu untuk memilihkan, gitu kan. Nah, kemudian kedua, silakan Mas, Mbak, jelaskan apa sih alasan tadi memilih ini. Bukan salah, tapi mungkin memang kebetulan tidak sepenuhnya cocok. Nggak apa-apa, kamu pasti punya alasan. Silakan jelaskan alasanmu. Pasti mereka bisa nerima. Jadi dia juga tahu resikonya bahwa oh ya kadang-kadang kita memutuskan itu juga ada yang nggak cocok sama kita, gitu ya. Jadi ada resiko dari situ. Oke, kemudian dia juga anak juga akan berusaha bertanggung jawab terhadap barang yang dipakai. Artinya kita pun juga harus memberi dia kesempatan untuk bertanggung jawab. Misalnya, yang paling sering kejadian tuh kalau di sekolah tuh biasanya buku ketinggalan, ya. Bahkan kadang-kadang ada yang sepatunya ketinggalan gitu ya. Nah, ini kalau memang kita mau melatih dia bertanggung jawab, ya udah minta dia untuk mencari sampai ketemu paling tidak dalam waktu seminggu misalnya begitu. Beri waktu tapi jangan kemudian langsung dihakimi gitu ya. Beri waktu dalam seminggu untuk mencari sepatu tersebut gitu ya. Mungkin dia akan minta bantuan ustadzah, mungkin dia akan banyak melakukan penjelajahan ke berbagai kelas, bahkan ya nggak apa-apa, kita sampaikan aja pada ustadzahnya bahwa kita sedang minta tolong dia untuk bertanggung jawab terhadap sandal atau sepatu yang dinyatakan hilang di sekolah gitu ya. Nah, jadi artinya jangan langsung diberikan lagi gitu kan. Kalau langsung diberikan kan problem solve gitu ya, selesai, nggak ada masalah lagi gitu. Ya. Nah, kemudian ini juga nggak kalah pentingnya, beritahu anak tentang norma yang berlaku dalam kehidupan, ya. Artinya begini, kadang-kadang ya memang kadang-kadang anak mandiri itu memang sangat karena saking pedenya ya, saking maunya memutuskan sendiri semuanya begitu. Kadang-kadang mungkin nggak nimbang kalau ada orang ngasih saran atau mungkin ada orang yang lebih tua. Kadang-kadang kakek nenek itu kan ini ya, bagaimanapun kakek nenek itu juga masih suka bantuin cucunya gitu ya. Ini hobinya kakek nenek ini. Bantuin cucu itu hobinya kakek nenek. Sehingga kadang-kadang mungkin bantuan kakek nenek ini juga akan untuk anak-anak yang mandiri sudah nggak terlalu cocok gitu ya. Sudah nggak terlalu dibutuhkan gitu. Nah, ini mungkin kita akan harus ngajari anak kita juga tentang bagaimana merespon dengan tepat, bagaimana menolak dengan halus gitu ya. Karena ada norma-norma juga yang kita jaga, norma kesopanan ya, norma tata krama yang ada di sekitar kita juga gitu. Ya, jadi saya rasa ini semua sebenarnya bukan sesuatu yang rumit gitu ya, walaupun terlihat di breakdown-nya di banyak hal gitu. Tapi kalau kita sudah berkomitmen bahwa kita akan memberi kesempatan pada anak kita untuk lebih mandiri, ini semua sebenarnya hanya rangkuman gitu ya. Hanya rangkuman dari inti bahwa kita memberi kesempatan dia untuk banyak berperan. Ya, banyak berperan ya. Yang tadinya mungkin kita monggo nanti kita juga flashback ke pola relasi di rumah antara kita dengan suami atau suami dengan istri gitu ya. Bahwa mungkin selama ini nggak sengaja ya, biar cepat, biar praktis, biar
sesuai dengan harapan. Kita memang terbiasa orang tua yang mendesain segalanya, segala hal yang ada di rumah, bahkan apa yang harus dilakukan anak. Tapi kita coba untuk menambah desain baru bahwa ada anak kita yang akan ikut berperan dalam proses desain di rumah, gitu ya. Oke, itu monggo, masih ada lagi, Us? Ya. Ini sih penyemangat untuk diri saya sendiri juga, begitu ya, bahwa ya tenang aja Bapak Ibu, gitu ya, Ayah Bunda, tidak ada kata terlambat ya untuk mengubah pola pengasuhan ya. Karena yang terlambat itu kalau memang kita nggak mau menyesuaikan. Nah, tapi selama kita mau berusaha terus untuk menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan anak, maka bismillah, tetap pembentukan generasi berikutnya untuk menjadi generasi tangguh itu sangat memungkinkan gitu. Itu Ustazah dan Ayah Bunda semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar kemandirian dan tanggung jawab. Monggo mungkin kalau ada yang mau diskusi, kita buka kesempatan mungkin berapa 2 apa 3 pertanyaan dulu gitu. Untuk sesi pertama kita buka 2 dulu ya Ustazah Ika. Ya, monggo. Nanti silakan Ayah Bunda, mungkin ada yang mau didiskusikan, dipertanyakan kepada Ustazah Ika. Silakan nyalakan mic-nya dulu, jangan lupa angkat tangan dan monggo. Silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Di sini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Anak saya 2. Capek nanya. Maksudnya sama-sama belajar, saya belajar, Ustazah Ika belajar, wali murid juga. Ya, kita semua pelaku ya. Artinya ya pasti pernah nggak pas, pasti pernah merasa oh ternyata apa yang saya lakukan kok bikin anak saya begini begitu ya, itu sangat-sangat wajar. Ya, itu seperti nge-refresh lagi, menyadarkan diri kita, oh ya selama ini jadi ibu, jadi orang tua, aduh harus begini. Harus banyak sabar. Monggo. Oh ya, itu ada angkat tangan, Bunda. Bundanya Zizi. Alhamdulillah. Silakan Bunda Zizi, mic-nya dihidupkan dulu ya. Mikrofonnya dihidupkan, Bunda. Bunda. Masih di unmute ya? Iya. Ya masih mute ya. Sampun, halo. Dah jelas. Assalamualaikum. Ustazah Ika. Mungkin ini sedikit kendala yang saya hadapi ya semasa school from home. Jadi anaknya memang senang-senang aja dia sekolah di rumah. Dia cukup menikmati pembelajaran. Cuman ada kalanya, jadi dia itu mogok gitu ya ibaratnya. Jadi kalau ada misalnya dalam satu hari itu kan ada beberapa materi yang diajarkan gitu kan. Nah, terutama dia itu kan agak-agak ini ya, agak susah untuk kalau pelajaran menulis kembali. Nah, itu agak terkendala di situ. Nah, kadang-kadang kalau misalnya saya nge-push gitu kan, karena keinginan saya kalau misalnya ditunda-tunda, tugas itu ditunda-tunda, sedangkan besok itu kan ada tugas-tugas kembali yang harus dikerjakan gitu kan. Nah, biasanya kalau saya nge-push itu, mesti anaknya itu yang langsung kadang-kadang sampai mewek gitu. Nah, gimana cara menghadapi seperti ini? Mohon petunjuknya. Ada Ika, matur nuwun. Matur nuwun. Ya. Ada lagi? Mau kita gabung sekalian atau? Nggih. Iya, boleh kok nanya. Ya. Itu ada lagi. Siapa itu Ustazah? Bentar. Ada lagi? Karena kita ini orang tua itu ada ayah, ada bunda. Jadi bunda nanya, ayah juga boleh nanya. Oh, ada yang angkat tangan, ibundanya Ataya. Kok lambaikan tangan, dikiranya tanda menyerah. Oh, mau nanya. Ya. Bendera putih. Monggo.
Terus saya pengen tahu soal pemberian reward sama punishment. Jadi untuk anak kelas 4 ini batasannya sampai sejauh mana? Jadi kalau rewardnya bagaimana, punishmentnya bagaimana? Maksud saya supaya dia juga belajar setiap yang dia lakukan itu ada risikonya gitu. Nah, misalnya sudah jadi rule-nya begini, ternyata dia melewati rule itu, risikonya begini, berarti kan harus ada pemberian punishment gitu. Nah, itu sampai sejauh mana untuk anak yang sudah mulai masuk remaja. Gitu. Oke. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bunda Kaya dan Bunda Zizi. Ya, saya coba respon dulu ya. Jadi begini untuk yang pertama, gini Bunda. Jadi kita memang harus kenali dulu kekuatan dan kelemahan anak kita, gitu ya. Kalau memang di materi-materi gitu ya, yang kira-kira dia bisa lakukan dengan cepat, kemudian dengan mandiri bahkan gitu ya. Monggo coba itu diapresiasi luar biasa gitu bahwa oh ternyata kalau ini ya cepet banget, malah mama diceritain sama teman-temannya teman-temanmu tuh malah kadang ada yang sampai siang belum selesai ya. Ini white lie ya. Jadi maksudnya kita nggak harus cari gosip juga begitu, nggak harus nyari kelemahannya anak orang lain, tapi kita mungkin bilang aja bahwa kok ada yang Ustazah bilang Ustazah cerita, mama nanyakan ke Ustazah kok katanya hasil kerjaanmu ini bagus banget misalnya kayak gitu ya. Artinya kita tumbuhkan kepercayaan diri di materi yang itu gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau untuk kita sudah kenal ternyata untuk materi tertentu gitu ya, kayak yang saya alami aja ya dengan anak saya itu kalau udah masalah writing gitu ya, menulis cerita begitu, itu memang agak gimana ya. Saya tahu dia bisa, tapi karena kayaknya terlalu banyak ide yang mau dituangkan, sedangkan dia sendiri mungkin masih merasa bagaimana ya cara menuangkan, apa dulu yang mau dituangkan ya, kok kayaknya blank gitu jadinya akhirnya nggak nulis apa-apa selama beberapa waktu, hanya karena mempertimbangkan mana yang mau ditulis dulu, kenapa ini nggak ditulis, nanti kalau ini ditulis kebanyakan nggak ya, jadi kebanyakan nimbangnya gitu ya. Nah kalau untuk hal itu menurut saya sih memang karena kita tahu itu kelemahannya dia gitu ya. Nah itu kalau saya akan pamit dulu. Pertama saya sampaikan dulu kondisi ini ke saudara-saudaranya gitu ya. Jadi maksud saya intinya kita minta waktu gitu ya untuk bisa lebih mendampingi dia secara butuh waktu gitu maksud saya untuk menstimulasi dalam hal ini. Jadi yang dilakukan adalah memang kita harus ngajarin dulu. Bukan buatin ceritanya kemudian dia harus menyalin, bukan. Tapi lebih gini, kita ngajak omong. Jadi kamu mau cerita apa sih sebenarnya? Mungkin dia kalau dari segi lisan dia nggak ada masalah gitu, mungkin akan cerita gini loh. Intinya aku tuh mau ngomong ini gitu kan. Kan kata Ustazah begini lah, aku mau ngomong gini. Oh oke. Nah sekarang ditulis kalau gitu nak. Apa aja yang mau ditulis? Nah tentang ini kita kerucutkan, kita bantu mensistematisasi apa yang mau ditulis tadi itu, gitu ya. Nah setelah disistematisasi, baru kemudian kita dampingi dia dulu untuk membuat misalnya satu atau dua cerita dulu, atau rewrite tadi itu menyimpulkan kembali dari cerita yang sudah diberikan itu dalam satu atau dua kalimat yang mungkin memang harus dibantu dulu gitu untuk awalnya bagaimana cara dia menuangkannya. Nah kalau dia sudah dibantu ini memang tolong konteksnya memang benar-benar pendampingan ya. Jadi maksudnya bukan dibuatkan, tapi coba kalau misalnya kamu mau cerita saya mau ke pasar pagi ini gitu kan. Kira-kira kamu awalnya mau cerita apa dulu sebelum ke pasar, ngapain? Oh ya, aku bangun tidur, kemudian sholat subuh, kemudian pergi ke pasar. Oh ya, nah pergi ke pasar itu sama siapa? Oh tadi sama siapa ke pasar? Kira-kira mau sama siapa ke pasarnya? Oh sama ayah, sama adik misalnya gitu. Oke boleh, nanti ditulis ya sama ayah, sama adik. Ngapain di pasar rencananya? Oh beli kue, oh beli cookies, beli kerupuk gitu ya. Nah itu ditulis. Nah harapannya dengan pendampingan yang tahap per tahap itu tadi akan membuat dia lebih merasa terdukung gitu ya, pertama. Kemudian kedua, ada wawasan baru yang dia pahami bahwa oh ternyata menulis kembali apa yang dia dengar apapun atau yang dia baca
itu sebenarnya juga nggak sesulit yang dia rasakan gitu. Jadi biasanya anak itu jadi mogok atau anak jadi tidak mau melakukan itu karena dia tidak pede dengan apa yang harus dilakukan gitu. Bukan mungkin nggak tahu harus ngapain, tapi mungkin namanya anak itu jangan salah, anak-anak kita itu juga anak-anak yang punya empati, punya perasaan, punya intuisi, ingin menyenangkan atau ingin membanggakan orang tua, sehingga kadang-kadang memang dia merasa masa aku gini aja nggak bisa sih, tapi memang nggak bisa, memang belum bisa gitu. Nah sehingga dia akhirnya ngerogoti baterainya sendiri ceritanya. Akhirnya tadi ketika kita mempush bahwa ayolah, saya setuju gitu ya. Jadi maksudnya Bunda kan kalau bisa selesai hari itu kan enak gitu kan, nggak ada tumpuan tugas-tugas lagi di hari berikutnya. Iya, tapi kalau dia untuk hari itu aja sudah ada kendala, khawatirnya baterai yang agak macet ini akan memacetkan proses hari-hari berikutnya juga gitu. Nah sehingga bahkan kalau perlu memang kita merasa dia sangat kesulitan dalam hal ini, ya tadi memang di skip dulu ya kan. Setahu saya kan kalau dari tugas-tugas di kumpulan psikologi pun itu kan ada waktu. Ustazah kan tidak harus menagih atau meminta upload laporan ataupun progres laporan anak-anak kan hari itu juga gitu. Jadi mungkin yang lain diselesaikan, tapi untuk yang kekurangan yang kita rasa anak kita memang masih mengalami hambatan di situ, bisa kita kerjakan dalam 2-3 hari walaupun pelan, tapi yang penting suasananya itu, nuansanya membuat dia tetap bisa semangat dan berani mencoba hal baru, bahwa yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi maksud saya munculkan dulu sisi positif yang dia punya, supaya dia yakin bahwa sebenarnya aku punya modal loh, sebenarnya aku bisa loh gitu. Nah tapi mungkin dalam hal ini butuh bantuan, dalam hal ini butuh lebih dipelajari gitu. Nggak apa-apa, itu kita bisa refleksikan ke diri kita sendiri juga, nanti bisa kita ceritakan. Mama dulu juga begini misalnya, walaupun mungkin mamanya bisa semua gitu ya, tapi tolonglah mungkin kita agak bikin drama begitu, mama dulu juga nggak bisa pelajaran ini misalnya. Nah tapi karena mama bagaimanapun juga harus menyelesaikan tugas yang terkait dengan ini, maka caranya begini. Mama nanya teman, atau mama nanya nenek, mama nanya kakek, kemudian mereka ngajarin gini. Nah, itu bisa kita bagi pengalaman kita itu, pengalaman berprosesnya kita itu, sehingga anak juga bisa belajar dari proses itu. Jadi tetap bukan membuatkan atau menyelesaikan masalahnya dia tanpa dia melakukan apapun, tapi memang pendampingan atau membantu dia supaya bisa menyelesaikan sendiri, itu menjadi hal penting dalam materi-materi yang memang kita tahu anak kita sepertinya cukup banyak tantangan di situ. Gitu. Oke, Bunda? Mudah-mudahan cukup membantu. Pertanyaannya Bunda. Ya, oke. Kemudian terkait dengan reward punishment ya. Konsep dasar yang harus kita pahami dari reward dan punishment adalah yang pertama, reward itu maunya tujuan akhirnya atau targetnya adalah menguatkan perilaku, ya, menguatkan. Jadi artinya ya kita harus paham dulu bahwa ini mau dikuatkan, mau dilemahkan nih, gitu, perilaku ini. Kalau reward itu menguatkan, kalau punishment itu maunya melemahkan, menurunkan perilaku, gitu ya. Nah jadi maksud saya jangan salah kaprah, gitu ya, bahwa ketika misalnya nih, jadi kita harus hati-hati dalam memilih reward dan dalam memilih punishment. Jadi kalau dalam memilih reward, ya berarti kita harus tahu betul apa yang kira-kira memang menjadi kesukaan atau memang menjadi sesuatu yang privilege atau sesuatu yang memang berharga buat anak kita, sehingga dia jadi merasa bahwa memang itu benar-benar reward gitu. Sekedar misalnya mungkin diajak naik motor berdua, ya bahkan ada anak-anak yang memang saya pernah tangani yang karena saking sedikitnya interaksi dengan ibunya waktu itu, karena ibunya masih sangat kerepotan dengan adik-adiknya begitu. Jadi sampai minta, kalau ketika ditanya kamu pengen hadiah apa sih kalau kamu bisa melampaui atau target atau melampaui pencapaian ini gitu ya. Makan berdua sama mama di sebuah tempat yang dia suka gitu ya. Nah, itu kan mungkin bagi orang tua lain, walah gitu tok gitu. Tapi bagi anak itu ternyata berharga. Bagi anak itu sangat spesial gitu dalam
membayangkan dia akan melakukan itu dengan ibunya saja, berdua saja ya, tanpa adik-adiknya. Nah ini kan kita nggak tahu mana yang kadang-kadang kita belum kita harus kenali dulu apa yang sangat berharga bagi anak sehingga memang itu benar-benar berfungsi atau benar-benar bisa efektif sebagai reward. Nah kalau untuk punishment, ya punishment tadi kan tujuannya menurunkan perilaku ya. Nah, tolong kalau bisa memang punishment itu juga ada jenjangnya ya. Artinya kalau memang anak pertama mungkin bisa konsekuensi negatif dulu ya. Kadang-kadang karena punishment itu memang hukuman yang biasanya berupa sesuatu yang memang menyakitkan atau tidak nyaman buat anak gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke level yang mungkin memang benar-benar anak itu misalnya ya maaf ya sampai nangis, sampai kemudian bahkan mengurung diri karena menghadapi hukuman kita gitu ya. Nah, tolong mungkin yang kita kenali dulu apa yang bikin dia nggak nyaman kalau itu misalnya dihentikan atau kalau itu misalnya diambil. Misalnya nih, dia sangat akhir-akhir ini dia mungkin sangat senang main Lego misalnya ya. Nah, kita bisa beri konsekuensi negatif kalau misalnya dia tidak menyelesaikan atau mungkin dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan begitu. Nah, mungkin kita beri konsekuensi negatif itu dengan menyimpan dulu gitu ya, menyimpan mainan Legonya misalnya, sehingga anak untuk beberapa saat tidak bisa bermain Lego. Nah, ini kan pasti mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi dia bahwa biasanya main Lego seenaknya sewaktu-waktu gitu ya, kemudian Legonya kok disimpan. Nah, mungkin anak akan bergening, ya udah oke, kalau kamu sudah bisa mengenali apa yang nggak pas dan kamu berjanji tidak melakukan lagi atau kamu bisa merubahnya dengan lebih baik. Nah, ini baru dikembalikan gitu misalnya. Nah, jadi kalau porsi saya nggak bisa bilang ya non sewu Bunda. Jadi saya juga nggak bisa karena setiap keluarga pasti berbeda-beda dalam berinteraksi. Artinya saya nggak tahu awalnya dan saya juga nggak tahu seperti apa yang sudah pernah terjadi gitu kan. Jadi kan level ini akan berbeda-beda dalam bagi setiap anak, bagi setiap keluarga, bahkan bagi setiap orang tua gitu ya. Jadi nggak bisa bilang yang sampai bagaimana, saya cuma bisa pesan kalau bisa yang namanya punishment memang tidak bersifat fisik ya, karena memang maaf sakitnya fisik ini kadang-kadang kita tidak pernah bisa prediksi, kita tidak pernah bisa ukur sampai mana dia akan menimbulkan sakit yang lain gitu ya. Kalau berhenti di sakit fisik mungkin 1 hari 2 hari juga sudah hilang, tapi sakitnya hati, sakitnya perasaan ketika beri perlakuan fisik yang mungkin dia benar-benar tidak nyaman. Nah, ini yang kita nggak tahu. Kadang-kadang juga bisa berefek jangka panjang gitu kan. Jadi sebisa mungkin tidak berupa fisik gitu ya. Kemudian kedua, kenali juga itu tadi, jangan konsekuensi negatif atau punishment yang kita beri memang tidak efektif. Misalnya anak nggak suka main Lego, tapi kemudian akhirnya kita beri konsekuensi negatif atau punishment, oke, sementara ini kamu nggak boleh main Lego. Ya nggak apa-apa bagi dia kan, nggak masalah gitu. Artinya tidak akan berefek apapun pada dia untuk merubah perilaku misalnya. Nah, atau mungkin misalnya, ya udah kamu harus masuk kamar mandi, bersihkan kamar mandi, misalnya begitu ya konsekuensinya. Tapi ternyata memang dia suka main air gitu. Nah, ya udah, berarti yang kita anggap sebagai punishment tadi itu bagi dia malah sebuah reward, bagi dia malah asik gitu. Oh, dia bisa main air sepuas-puasnya dalam beberapa waktu. Kalau yang biasanya main air diomelin misalnya, ternyata sekarang malah dikasih kesempatan misalnya begitu. Jadi kalau sampai mana punishment-nya saya terus terang memang nggak bisa kasih ukurannya begitu ya, karena tadi kita pasti punya kondisi yang berbeda. Nah, tapi yang pasti monggo punishment itu tujuannya adalah menurunkan perilaku, sehingga kalau perlu didiskusikan sama anak kita udah mulai besar ya. Oh ya, maaf saya mau sampaikan juga bahwa anak kita sudah mulai besar, silakan didiskusikan. Kamu janjinya begini, tapi ternyata kondisinya begini, kenyataannya begini. Menurutmu gimana? Jadi ini kita sampaikan dulu. Ini benar apa salah? Ini sesuai apa enggak? Ini perlu dihukum apa enggak? Ini perlu mendapatkan konsekuensi negatif apa enggak? Kalau mama papa biarkan, kalau ayah bunda biarkan, kira-kira berlanjut apa enggak? Kalau anak sudah bisa bilang enggak tak ulang lagi, enggak, aku akan benar-benar jaga untuk tidak mengulang. Kita kasih kesempatan.
Tapi kalau sudah bolak-balik ternyata kok pancet gitu ya. Nah, itu baru kita tagih lagi. Kemarin sudah dikasih kesempatan masih begini. Oke. Nah, sekarang gimana? Kira-kira apa konsekuensi yang cukup yang cocok buat kamu sehingga jadi kita bisa bargain. Untuk punishment pun kita bisa bargain. Untuk reward kita bisa bargain, untuk punishment pun kita bisa bargain. Nah, di situ juga akan melatih anak untuk untuk menyampaikan pendapatnya dan bahkan menerima resiko itu tadi juga. Oke? Ya, mudah-mudahan cukup menjelaskan. Alhamdulillah jelas sekali. Masih ada satu paling murid lagi, silakan. Namanya Zendi. Mamanya siapa? Namanya Zendi. Oh, Bunda Zendi. Bunda Zendi, monggo silakan. Ya, Us, Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Us, ini antara pertanyaan sama curhat sebenarnya, Us. Ya. Monggo. Selama paling tidak setahun terakhir lah. Ya. Itu Zendi sudah mulai banyak menentang. Jadi nggak mau ini, nggak mau itu. Bahkan sesuatu yang dia anggap benar pun itu dia menganggap kita itu benar, tapi dia tentang. Pokoknya bantah aja. Ya. Tapi dia sadar itu kalau dia sedang membantah dan aku nggak benar gitu. Sampai pernah dia nulis surat ke orang tuanya, mohon maaf ayah bunda kalau Zendi suka nentang ayah bunda gitu. Terus saya ajak ngomong, loh sudah tahu kamu cuma menentang, tapi kenapa kok itu dilakukan gitu. Katanya, aku nggak tahu bunda, di dalam sini tuh ada yang pengen keluar gitu, ada yang pengen marah gitu. Tapi kakak tahu kan itu nggak benar. Iya, aku tahu itu nggak benar, tapi aku nggak tahu kenapa kok seperti itu. Nah, kalau anak seperti itu, kita gimana? Terus apa ya? Lebih ke itu sih. Jadi aku yang benar, kamu yang salah loh. Tapi iya ya, bunda kan benar. Tapi aku tuh pengen aku yang benar gitu loh. Monggo, gimana caranya? Ketika memberi mengatakan penolakan yang benar gitu ya, Us ya. Yang sopan gimana itu gimana ngajarinya, Us? Iya. Aja. Maaf Zendi, ini anak keberapa dari berapa dan urutannya bagaimana? Cowok ceweknya? Anak pertama cowok cewek cowok, Us. Cewek, cowok, cewek. Cowok cewek cowok. Jadi anak pertama cowok, terus cewek, terus cowok lagi. Oh, oke. Anak barep. Sama, nggih. Ya, jadi gini. Anak pertama itu memang biasanya kalau ini biasanya saya nggak ngomong selalu loh ya, biasanya. Jadi biasanya pada banyak keluarga itu mungkin oke, sebentar. Sebelum itu saya mau nanya lagi dulu. Pada waktu kecil berapa orang dewasa yang mengasuh Zendi? Selain kita? Yang lebih banyak saya sama ayah, nggak ada orang lain. Oke, ya baik. Jadi begini, kita tahu di masa umur 2 tahun itu kalau secara teori anak-anak itu akan melalui proses namanya periode negativistik gitu ya. Nah, di periode itu memang anak akan banyak menentang, melawan. Orang dewasa ngomong menentang sama melawan. Padahal sebenarnya bukan itu maunya mereka. Mereka tuh maunya intinya hanya ingin didengar. Mereka tuh ingin mau berpendapat. Mereka tuh mau belajar ngomong bahwa aku maunya ini gitu ya. Nah, tapi kan biasanya yang benar itu kan maunya kita, ya. Ini saya nggak ngomong, nggak nuduh yang lain. Biasanya yang tahu yang benar itu kan yang tahu mana yang benar dan mana yang harus dilakukan itu kan orang tua. Sehingga ketika anak berbeda, kita merasa dia menentang, kita merasa dia melawan, gitu ya. Itu saya mundur ke umur 2 tahunan waktu itu. Jadi di umur 2 tahun biasanya anak-anak begitu. Nanti monggo diurut, diingat-ingat lagi, di flashback masa kecilnya Zendi gitu. Apakah dia banyak melakukan penentangan di umur itu? Mungkin ya. Biasanya anak pertama tidak melakukan itu. Gitu. Kenapa? Karena hidupnya aman, damai, tentram.
orang tua atau orang dewasa juga nggak mungkin banyak argumentasi sama anak sekecil itu, gitu kan? Kita sebagai orang tua juga masih belajar, masih belajar ngerasain, belajar segalanya ya, belajar adaptasi dengan anak gitu ya. Tapi kan yang pasti nalurinya orang dewasa tuh maunya nuruti. Nalurinya orang dewasa tuh maunya ngikutin, gitu kan? Melayani, ya kan? Apa yang dibutuhkan atau dimaui anak. Nah, sehingga biasanya sparing, kalau bahasa gayanya itu sparing partnernya anak itu anak barep itu biasanya sedikit gitu. Apalagi kalau banyak orang dewasa yang meladeni, wes tambah hidupnya sangat aman, nyaman dan tentram. Sehingga tidak ada lawan gitu istilahnya gitu. Nah, karena tidak ada lawan, dia bingung yang dilawan ini apa gitu. Sehingga kadang dia memang kadang-kadang melalui fase negativistiknya yang biasanya umur 2 tahun sampai biasanya ini 4 tahun sudah kenyang gitu ya. Karena di fase ini anak akan belajar memutuskan sesuatu, belajar ngeyel, belajar argumentasi, belajar bargaining itu di usia itu. Nah, kalau ini tidak banyak terlalui gitu ya, memang biasanya juga akan muncul lagi. Walaupun memang secara teori dasarnya pun memang remaja juga akan memunculkan itu lagi gitu. Jadi yang terjadi pada Zen ini ada 2 kemungkinan. Memang ini fase pubertasnya yang membuat dia ingin banyak berargumentasi, ingin banyak arguing sama ingin banyak berdebat sama lawan bicaranya ya, tidak hanya orang tua sebenarnya, sama lawan bicaranya. Atau kedua, memang mungkin ada peninggalan zaman negativistik kemarin yang mungkin nggak selesai gitu. Nah, sehingga di fase gede ini terulang lagi. Kayak nyampur dan kemudian akhirnya menjadikan perilaku itu. Poin positifnya ya, saya bilang ini positif. Bahwa dia mampu mengenali rasanya. Dia mampu mengenali dirinya. Aku nih, iya sih mama benar, tapi nggak tahu aku kok pengen diakui aku yang benar. Aku kok pengen benar sendiri ya. Ini luar biasa. Kalau anak kita sampai bisa menyampaikan seperti itu, justru menurut saya positif. Artinya dia mampu mengenali rasanya. Nah, di situ kita tinggal menyesuaikan aja ya. Kita tinggal bantu dia untuk melalui fase ini dengan lebih nyaman gitu. Ya wes, sekarang berarti maumu gimana? Nah, kalau saya monggo, misalnya nih, ini karena ini saya juga alami gitu ya dengan anak saya yang mulai remaja gitu kan. Nda suka yang kuning apa suka yang merah? Dia bawa 2 bajunya gitu misalnya. Aku suka yang kuning apa yang merah? Tadinya saya sering kejebak gitu kan. Kalau Anda sih suka yang kuning sebenarnya gitu kan. Tapi aku loh nggak suka kuning. Lah terus ya apa enaknya? Berarti kamu mau pakai merah? Nggak juga sih. Loh, lah terus jadi maunya gimana? Padahal saya kan juga nggak berusaha ngasih aturan, sebenarnya saya juga nggak berusaha membuat dia pakai apapun. Maksudnya pakai yang kuning apa merah, terserah dia gitu. Tapi dia merasa kayak ada kebutuhan untuk di-arguing gitu. Ada kebutuhan untuk di-bargain gitu. Bahwa nggak usah yang ini aku mau yang ini sehingga mungkin merasa lebih benar, merasa lebih nyaman bahwa aku sudah memutuskan gitu loh. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan itu yang mungkin belum terpuaskan dari dia atau dia butuh dibantu untuk melaluinya dengan nyaman ya. Jadi tidak hanya sekedar bertengkar. Selama saya mengenali pola. Oh, jadi ini ceritanya tadi itu cuma pengen kayaknya cuma pengen golek musuh tok gitu istilahnya gitu ya. Tanda kutip ya, golek musuh. Jadi lama-lama saya bilang gini, aku tuh bingung dia lihat kamu itu sering, jadi saya juga ungkapan juga seperti Zeni bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, rasakan gitu ya. Kita juga ngomong, aku juga heran kamu biasanya, aku tuh lo nggak ngasih aturan, aku juga nggak menyuruh kamu melakukan ABC. Tapi ketika kamu menyajikan aku ini apa ini, aku melakukan pendapat kok selalu kamu patahkan. Nah itu buat apa? Maksudnya kenapa aku harus berdebat sama kamu untuk hal yang nggak perlu? Saya bilang gitu. Dan jadi begitu dia melakukan itu lagi, saya akan bilang, maumu aku jawab apa, saya bilang gitu. Nah jadi dia biar ya yang enggak juga sih ya aku pengennya ini sih. Oh ya udah bagus. Nah jadi mending apresiasi aja yang banyak kita lakukan, karena sebenarnya kita tahu, dia tahu kok mana yang baik, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu bahwa anak ini sudah cukup tahu gitu ya, sudah punya modalitas untuk menilai itu dengan mandiri. Nah, jadi kesempatan aja yang kita kasih. Kalau aku gini, kalau kamu nggak setuju silakan, boleh loh. Nah, jadi justru kita kasih orang Jawa ngomong itu diajangi, Bu, gitu. Jadi kita kasih peluang gitu dia untuk mengungkapkan, ya sih aku nggak suka kok yang ini, aku pengen yang ini aja ya. Oh ya nggak apa-apa gitu.
Itu. Jadi, nah, tapi kalau misalnya dia menyampaikannya dengan nyolot istilahnya kalau anak sekarang ya, atau mungkin dengan kata yang tidak pas, nah itu baru kita ingetin. Boleh lo nggak setuju, tapi nggak usah gitu juga ngomongnya. Atau, kenapa kok jadi ngegas? Katanya orang sekarang kan ngegas gitu ya. Biasa aja ngomongnya. Sampaikan bahwa, maaf ya aku nggak suka yang ini, aku tak pilih yang ini ya, Ma. Atau, Pak, boleh nggak aku nanya kenapa harus ini? Karena aku sebenarnya pengen ini. Nah itu, jadi kita ajarkan keterampilan baru. Boleh dia nggak setuju tuh boleh, dia tuh nggak suka tuh boleh, dia bahkan berbeda dengan maunya kita tuh boleh. Tapi kita ajarkan cara menyampaikannya, gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini periode yang wajar. Periode yang wajar dilewati oleh Sandy, begitu. Dan anak-anak yang lain juga akan melaluinya, walaupun akan beda-beda ekspresinya, gitu. Tapi menurut saya cara menyesuaikannya begitu. Jadi kita beri ruang tarik ulur ya istilahnya ya, kita beri ruang kalau kenapa sih kok kayak gini? Ya kalau menurut Mama gini, tapi boleh silakan kalau kamu pendapat. Nah jadi malah kita tantang gitu ya. Maksudnya kalau menurutmu kamu gimana sih? Ya bener Mama sih, tapi aku nggak suka, aku nggak setuju itu. Ya nggak apa-apa, ayo kita cari jalan tengahnya aja. Jadi memang diskusi itu dibuka beneran gitu Bu. Jadi walaupun mungkin maaf ya, untuk satu hal mungkin akan agak panjang dan agak ribet mungkin bagi batin kita, lah ngomong-ngomong rempong gitu misalnya. Tapi nggak apa-apa, itu proses yang memang butuh diajangi itu tadi saya bilang, butuh dikasih wadah, butuh dikasih jalur untuk semakin nanti akan ada masanya capek kok gitu. Jadi nanti akan ada masa dia udah ya sudah memang aku ini sebenarnya udah tahu yang aku mau kok. Mama sama Papa juga ngasih kesempatan untuk ini kok memutuskan ya kenapa aku harus nyari argumentasi lain, nyari lawan untuk berargumentasi. Oke? Ya, monggo sudah? Terima kasih Saudara Ika. Ya, sami-sami. Jadi di antara beberapa pertanyaan tuh ada saya pelakunya juga gitu. Sama. Jadi, tanya aja udah kena kok, udah langsung. Begitu kiranya Ayah Bunda. Mungkin Bu Ika bisa memberi sedikit kesimpulan. Ya, oke. Dari semua dari itu. Ya, ya Bunda dan saudara yang dirahmati Allah ya. Jadi intinya Bismillah kita akan mengawali proses stimulasi yang memang baru, masuk ke babak yang baru gitu ya untuk anak-anak kita di kelas besar ini ya. Mereka akan mengawali proses baru juga dan jangan salah mereka juga karena mereka akan memasuki babak baru, mereka juga akan menjadi individu yang baru begitu ya. Sehingga memang mungkin kita aja yang lama, maksudnya kita kan sudah dewasa gitu ya. Artinya kita mungkin maksudnya kita harus waspada bahwa kita juga harus mau loh gitu ya ngikutin alur yang mereka sesuai dengan perkembangan mereka dan yang mereka butuhkan saat ini gitu ya. Ya artinya membersamai remaja, mendampingi remaja ini memang akan agak menantang lagi. Jadi ada periodenya gitu ya, akan ada fase yang cukup seru lagi begitu ya. Nah, sehingga bagaimana cara mendampingi yang seru ini kalau seru-serunya anak-anak kecil itu mungkin kita bisa lebih satu arah. Nah, tapi kalau serunya di level yang sekarang ini yang masuk remaja ini memang akan lebih banyak butuh komunikasi dan pendampingan untuk berdiskusi tentang apa yang baik, buruk, benar, salah sehingga wawasan mereka juga semakin bertambah gitu ya sehingga mereka melalui badainya remaja ini juga dengan nyaman dan semakin mengenal diri sendiri terutama dari bekal kemandirian yang kita berikan itu tadi. Oke, ampun Ustazah. Terima kasih Ustazah Ika sudah memberikan pencerahan bagi kita semua jangan karena kita dengan ini pelaku-pelaku ini mengikis sedikit keinginan yang merasa dirinya bisa melakukan. Jadi kadang masih ditemui Bu Ika di wali murid itu, di saya juga kadang memaksa dan lupa memposisikan bahwa mereka itu anak-anak. Kita tidak bisa. Kadang ada kayak gitu loh Bu Ika. Gitu cuma. Tapi
Istilahnya kita memang wali murid banyak curhat gitu, rata-rata begitu. Masa gitu aja nggak bisa? Oh iya, don't forget there are a children. Ya, mungkin dulu mereka lebih bisa lebih bisa diarahkan, diatur gitu ya. Nah, kalau sekarang mereka sudah mulai jadi individu-individu yang butuh membuat keputusan dan sudah subjek bukan objek lagi. Iya, betul. Terus dengan proses kemandirian ini memang butuh kesabaran ya, Ustazah dan ayah bunda di rumah juga, Ustazah juga ya. Oke. Sampai di sini saja kita akhiri pertemuan. Oke, matur nuwun. Dengan doa penutup majelis. Tapi sebelum doa penutup majelis, kita nyalakan mic-nya dulu. Mic video kameranya itu di-on-kan karena kita akan foto bersama. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih ya Bunda. Silakan dihidupkan kameranya, Ustadz awalin. Ayo. 1. Ayo Bunda Linda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini. Betul. Lagi. Betul dulu. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Belum ya Ustazah Ida? Satu kali lagi. Tadi keluar. Nah, dibetulin jempolnya yang mencet. 1, 2, 3. Ustaz ready. Ganti pose. Kak Kresno di situ. Nah, kita akan membawa foto-foto ini ke dalam media maya yang lainnya supaya yang lain bisa menonton. Oh, terima kasih Ayah Bunda. Ya, terima kasih Ayah Bunda, Ustazah. Sehat semua ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih buat Ayah Bunda juga. Kita sebagai orang tua jangan lupa. Terima kasih. See you di lain kesempatan dan judul yang lain. Yang berbeda. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Ayah Bunda. Sama-sama Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Sambil Bakar. Waalaikumsalam.